Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kautsar Wikrisnanto, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan, program studi bimbingan dan konseling. Kategori 1, angkatan kedua, tahun 2023 dari SMK Antartika 2 Sidoarjo. Topik yang akan saya berikan pada layanan konseling individu kali ini menggunakan pendekatan REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, dengan teknik dispute kognitif dengan masalah rendahnya motivasi belajar siswa. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Nih, silakan duduk. Sorry, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ini tadi pelajaran apa, Nak? Ini tadi pelajaran soal agama, Pak. Soal agama. Pendidikan. Mas Arif sebelumnya sudah pernah ke ruang BK. Ini baru pertama kali saya masuk ruang BK. Mas baru pertama kali masuk ke ruang BK. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu nih. Nah, jadi nama saya adalah Pak Kautsar, saya guru BK di SMK Antartika 2 Sidoarjo. Dan mungkin ada yang ditanyakan dari saya, Mas Arif. Ya, ada kalau saya guru selain BK mengajar apa? Nah, jadi Pak Kautsar masih di pelayanan BK saja. Sudah cukup. Sekarang coba perkenalkan namanya Mas Arif lengkap dulu, terus mungkin hobinya apa dan lain sebagainya. Ya, nama saya Muhammad Saiful Arif Permana. Ya, dari kelas 12 jurusan teknik mekatronika. Hobi saya bermain badminton. Audio, visual. Pernah ke ruang BK ya? Ini baru pertama kali. Ya, jadi kenapa di sini Pak Kautsar perlu tanyakan kalau misalkan Mas Arif bercerita sesuatu ngomong sesuatu itu nyamannya dengan siapa? Saya kalau bercerita soal masalah saya biasanya ke teman dekat saya. Ke teman dekat. Ya, jadi di sini saya coba menjadi temannya Mas Arif, ya. Dalam artian di sini saya menjadi sahabatnya Mas Arif, yang mana agar Mas Arif bisa menjadi nyaman di sini dan sebagainya. Apakah Mas Arif nyaman di sini? Tidak terlalu nyaman. Tidak terlalu nyaman. Kenapa kok? Tidak nyamannya kenapa? Ya, mungkin karena pertama kali dipanggil ke ruangan BK. Apa ada rasa takut atau bagaimana? Mungkin cukup takut karena biasanya yang ke ruang BK punya masalah. Yang punya masalah-masalah, Ya. kalau tanda kutip anak nakal dan lain sebagainya, Ya. begitu pikiran Ya. mungkin. Jadi di ruang BK ini itu guru BK bukan hanya dan tidak menangani anak-anak yang menurut Mas Arif pikirkan nakal dan lain sebagainya. Jadi di sini guru BK membantu untuk melayani siswa, untuk siswa peserta didik untuk mengatasi masalah-masalah. Jadi ibaratnya seperti ini. Mungkin saya bisa mengilustrasikan dengan botol ini, Mas Arif. Ya, dengan botol ini, coba Mas Arif angkat dulu. Nah, angkat dulu. Kira-kira beratnya berapa, Mas Arif? Mungkin tidak sampai 1 kilo. Tidak sampai 1 kilo. Kalau misalkan botol itu dipegang Mas Arif selama mungkin 30 detik gimana? Masih kuat? Masih kuat sih. Masih kuat. Ya. Terus kalau misalkan itu dipegang sebagai konselor itu istilahnya memposisikan diri Pak Kautsar sebagai sahabatnya Mas Arif.
dalam artian ini Pak Kausar akan membantu permasalahan mengenai ya, Mas Arif. Jadi gitu nggih. Jadi bagaimana sekarang perasaannya Mas Arif? Mulai mendingan Pak. Mulai mendingan. Kenapa? Mungkin karena sudah banyak ngobrol dengan Pak Kausar Sudah beberapa menit ini kita ngobrol dan kita sudah nyaman gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya kita mulai dengan berdoa dulu. Ya. Yang mau memimpin Mas Arif atau Pak Kausar? Oke, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, kita sudah nyaman, kita sudah berdoa. Jadi kenapa sih kita Pak Kausar memanggil Mas Arif di sini? Memang dalam artian saya menyampaikan tujuan dari konseling ini. Ya, jadi Pak Kausar menyampaikan tujuan dari konseling ini. Yang pertama, ya seperti yang Pak Kausar bilang sebelumnya, kita berusaha membantu siswa dan memposisikan diri sebagai sahabat siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi Mas Arif tidak usah khawatir. Yang ditakutkan Mas Arif apa sih? Mungkin ada masalah dari saya sendiri dan takut dilihat sama orang luar. Takut diceritakan sama Pak Kausar, takut dalam tanda kutip diumumkan di luar gitu ya, takut merasa malu nantinya. Jadi saya jelaskan dulu Mas Arif, jadi tujuan konseling ini seperti itu tadi, dan konseling ini itu ada beberapa asas-asas atau norma yang harus dipatuhi. Ada 3. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, ini harus dijaga baik antara Mas Arif dengan Pak Kausar. Kenapa norma ini harus dilaksanakan? Karena menyangkut masalah pribadi Mas Arif, masalah siswa ya. Jadi asas kerahasiaan ini sebagaimanapun kita harus menjaga bahwa yang diketahui sekarang masalah ini hanya Mas Arif dan Pak Kausar sebagai konselor ya. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Ya, asas keterbukaan di sini, di mana Mas Arif kalau sudah merasa nyaman, bisa menceritakan semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka, karena di sini layanan ini akan membantu Mas Arif sendiri, gitu ya. Itu dari yang kedua asas keterbukaan. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu yang utama adalah asas kesukarelaan. Ya, dari asas kesukarelaan ini Mas Arif datang ke BK menceritakan itu dari asas keterbukaan tadi, dan nantinya jika diperlukan lagi konseling ini, Mas Arif bisa dan Pak Kausar bisa menjadwalkan kembali konseling yang berikutnya. Jadi ada 3 asas. Dari sini sampai sini sudah paham kan Mas Arif? Sudah paham ya. Oke. Tadi Mas Arif mau menyatakan masalahnya, ada masalah enggak ada, terasa berat sekali. Apakah memang informasi yang dapatkan dari wali kelas bahwa Mas Arif sekarang motivasi belajarnya menurun, apakah benar? Iya, Pak. Ya. Kenapa Mas Arif? Mungkin Jadi agak lebih keras. Mungkin dari sini Bapak juga mengerti perasaan Mas Arif bagaimana. Saya juga ikut merasakan apa yang Mas Arif rasakan. Ya. Oke. Apakah selain itu ada yang mengganggu lagi? Merasa tidak diperhatikan dengan orang tua gitu ya. Terus tadi Mas Arif juga bilang tidak ada lagi gunanya untuk sekolah karena tidak ada yang memperhatikan cita-citanya Mas Arif sekarang kan gitu. Kalau boleh Pak Kausar tanya, apakah memang
ada buktinya, sudah terbukti bahwa ada 5 kertas Mas Arif ya. Ada 5 kertas. Di sini tulisannya adalah A, B, C, D, dan E. Jadi kertas ini berisikan A, B, C, D, E ini apa aja ya. Saya jelaskan dulu satu persatu Mas Arif ya. Untuk A Oke, dari sini Mas Arif ada yang ditanyakan nggak? Yang kolom A ini Mas Arif bagaimana? Apa sih yang terjadi? Bisa dituliskan, silakan. Bisa termotivasi kembali bahwa pikiran tersebut tidak terbukti bahwasanya Mas Arif tidak diperhatikan orang tua ya, gitu. Oke. Bercerita lagi ke teman-teman dan tidak memendam masalah sendirian, memperbanyak kegiatan seperti olahraga dan lain sebagainya, lebih mensibukkan diri lagi biar tidak banyak kepikiran. Jadi di sini Mas Arif juga sudah berusaha mengembangkan filosofi hidup yang baru, mungkin dari kehidupan yang Mas Arif yang sebelumnya itu bisa dicari dengan menurut Mas Arif tadi menggunakan kegiatan-kegiatan yang baru, misalkan berolahraga, terus apalagi tadi lebih banyak ngobrol dengan teman-teman begitu ya. Di filosofi hidup baru ini, jadi Mas Arif nanti bisa mengembangkan lebih lagi ya. Jadi itu dan mungkin di sini saya akan menunjukkan video yang mungkin bisa kita lihat bersama ya. Sebentar. Kita juga sudah melihat video tentang elang tadi. Menurut Mas Arif, bagaimana pandangan Mas Arif tentang video yang barusan? Pandangan saya pemikirannya Mas Ari, misalnya sebelumnya kalau boleh saya
mengingat kembali bahwa Mas Arif memiliki pemikiran-pemikiran irasional yang mana pemikiran tersebut mengganggu motivasi belajarnya Mas Arif, yang mana mempunyai masalah keluarga yang akan bercerai, sehingga Mas Arif berpikiran tidak ada yang berusaha untuk memperhatikan. Terus Mas Arif sudah tidak ada gunanya lagi bersekolah, gak kepingin sekolah gitu. Terus ada macam-macam pemikiran negatif yang banyak. Dan itu tadi Mas Arif sudah kalau pemikiran Mas Arif seperti itu, dampaknya apa Mas Arif? Ya, dampaknya nilai saya menurun, kayak hal-hal yang tertinggal di kelas juga, karena ya tidak sering memperhatikan guru saat menjelaskan. Ya, konsentrasi ya. konsentrasi. Terus dengan teman-teman pun juga seperti itu ya. Dari pemikiran itu tadi dan dampaknya, terus Mas Arif membuat sebuah keyakinan yang baru, apa nak? Ya, pemikiran terbaru saya yakin meskipun orang tua saya sudah bercerai, saya masih mendapatkan kasih sayang mereka, perhatian dari mereka juga, dan memotivasi diri saya sendiri agar tetap bisa melangkah maju dan lebih banyak bercerita lagi ke teman-teman, dan kita memendam masalah sendirian, memperbanyak kegiatan dan menyibukkan diri sendiri biar kita berlarut-larut di masalah. Jadi ini Mas Arif berusaha untuk mempunyai pemikiran yang baru, yang lebih positif lagi untuk menggapai cita-cita. Dari saya sampai sini sejauh ini Mas Arif, yang Mas Arif rasakan sekarang apa? Sedikit lebih lega karena bisa bercerita, dan bukan agak ringan sedikit. Jadi Mas Arif sudah merefreshkan pemikirannya, sekarang sudah memiliki pemikiran yang baru, dan mungkin kedepannya Mas Arif juga akan memotivasi diri Mas Arif sendiri ya. Oke, mungkin di pertemuan kali ini apakah sudah cukup Mas Arif? Sudah, ya, rasa sudah cukup. Sudah cukup. Kalau memang sudah cukup, kalau nanti Mas Arif ingin melakukan konseling kembali antara Mas Arif dan Pak Kautsar sebagai konselor, nanti kita jadwalkan kembali bagaimana kita bisa konseling kembali dengan hasil-hasil yang sudah Mas Arif. Oke, jadi kalau ini dirasa Mas Arif sudah cukup, boleh saya akhiri. Jadi ini nanti akan menjadi bahan motivasi kita. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Arif sudah datang ke kita dan mengikuti semuanya. Semoga Mas Arif bisa lebih termotivasi kembali. Oke, terima kasih Mas Arif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.